Halo adik-adik, ketemu lagi bareng Kak Ari, masih di channel Alphabet Education. Nah, kali ini kita akan belajar materi dinamika rotasi ya, melanjutkan materi sebelumnya, dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang momen inersia dan juga momen gaya. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan ke hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Jadi aplikasi dari hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Nah, namun sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya, biar adik-adik nanti bisa tahu nih kalau ada video-video terbaru dari kita. Oke, langsung saja. Di sini ada sebuah gambar atau sebuah sistem ya. Sebuah katrol dengan massa M besar ya. Kemudian jari-jari R. Nah, di sini ada massa M1, ini benda, M2 dihubungkan dengan tali. Nah, tentunya adik-adik di kelas 10 sudah pernah belajar ya mengenai hubungan katrol dengan benda, di mana kalau di kelas 10 kalau kita diminta untuk mencari persamaannya atau persamaan percepatannya A, ini kalau kelas 10 ya, itu kan langsung ya, kalau misalkan M2 lebih besar daripada M1, maka rumusnya kalau kelas 10 itu M2 min M1 kali G gini ya, per M1 plus M2. Nah, ini kalau massa katrol diabaikan. Nah, pada kelas 11 ini karena massa katrol tidak diabaikan, maka nanti rumus yang ini akan berubah ya. Jadi nanti rumus yang pertama ini yang kalian dapatkan di kelas 10 tidak bisa kita gunakan untuk membahas soal yang mana katrolnya tidak diabaikan massanya, begitu ya. Jadi rumus ini khusus untuk massa katrol diabaikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika massa katrol tidak diabaikan? Tentunya di buku-buku kalian sudah ada rumusnya ya, langsung ada rumusnya. Tapi di sini akan saya jelaskan penurunan dari rumus tersebut. Bagaimana asal mula kok bisa tahu-tahu akhirnya dapat rumus tersebut ya. Nah, di sini langkah pertama kita uraikan gayanya dulu. Gaya yang ada pada sistem tersebut. Tentunya karena di sini ada tali, maka di sini ada tegangan tali ya. Tegangan tali kita simbolkan dengan T. Di sebelah kiri ada T1 nanti ya. T1, di sebelah kanan nanti ada T2 untuk massa 2 ya. Nah, ini T2. Kemudian M2 ini ke bawah ada gaya berat tentunya ya, besarnya sama dengan M2 kali G. Kemudian M1 juga sama, arahnya ke bawah. Ini ada M1 kali G. Nah, karena M2 lebih besar daripada M1, maka kita tahu kalau arah A-nya, arah percepatannya nanti yang ini ke bawah, yang M1 nanti ke atas. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ini kita gambarkan diagram gayanya dulu. Kalau sudah, kita buat persamaan, di mana kita pisah bendanya. Kita tinjau benda satu terlebih dahulu. Ya, kita tinjau benda satu. Oke, benda satu. Berarti yang benda dua kita abaikan dulu. Untuk benda satu, karena geraknya ke atas, berarti nanti T1 min M1G. T1-nya positif, karena geraknya ke atas ya. Jadi T1 min M1G seperti itu sama dengan M1 kali A ya. Ini sama dengan rumus hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan MA. Sigma F-nya yang ruas kiri, MA-nya ruas kanan, seperti itu. Nah, kalau lebih simpel kita pindah ruas boleh. Jadi T1 sama dengan M1G ya, dia jadi positif karena pindah ruas ya, ditambah M1A. Nah, ini kita beri persamaan satu misalkan ya, kita kotai, kita beri tanda kotak ya. Oke. Lanjut untuk benda 2. Benda 2. Nah, kita lihat di sini benda 2 arahnya ke bawah, betul ya? Kalau arahnya ke bawah berarti yang searah dengan gerakan benda nanti yang positif. Berarti yang positif yang mana? Apakah T2 atau M2G? Nah, tentunya yang positif adalah M2G. Betul sekali. M2G, M2 kali G ya, dikurangi T2 sama dengan M2
ya, M2 kali A. Jadi kita uraikan ya, M1 sama M2. Nah, biar ringkas lagi ya, nanti boleh M2G-nya kita pindah ruas ke kanan sehingga min T2 sama dengan M2A ya, seperti itu. Kemudian dikurangi M2G. Nah, biar nanti T2-nya positif, nanti kita kalikan dengan negatif 1 semua, sehingga T2 itu sama dengan minus M2A plus M2G. Nah, ini jadi persamaan 2. Kita simpan dulu ya. Tugas kita adalah mencari persamaan untuk percepatan. Nah, langkah selanjutnya ya, karena di sini sistemnya nanti dia juga berotasi, maka akan timbul juga yang namanya momen gaya, di mana nanti yang berputar adalah katrol, sehingga persamaan katrol ya untuk momen gayanya sigma tau itu sama dengan I kali alfa ya, sigma tau sama dengan I kali alfa. Yang menyebabkan katrol berputar di sini adalah T2 dan T1 ya. Jadi yang ini enggak, M2G tidak, karena yang berinteraksi langsung dengan katrol hanya T2 dan T1. Sehingga nanti rumusnya ya, masih ingat ya, rumus untuk momen gaya F kali R, di mana di sini gayanya adalah T2 dan T1. Sehingga bisa kita tuliskan, karena nanti berputarnya searah jarum jam ya, maka nanti yang T2 nanti yang positif, T2 kali R, di mana R adalah jari-jari katrolnya, karena kita anggap ini sebagai porosnya ya, dikurangi T1 kali R, seperti itu, sama dengan I kali alfa, di mana I di sini adalah momen inersia dari katrol. Kita anggap di sini katrolnya berupa silinder pejal, sehingga momen inersianya adalah setengah mr kuadrat ya. Kemudian dikalikan dengan alfa. Alfa di sini adalah percepatan sudut. Biar nanti ketemu A atau percepatan, maka alfa ini kita ubah. Hubungannya alfa sama dengan A per R, seperti itu. Oke, karena ini sama-sama R ya, boleh kita keluarkan, sehingga T2 min T1 dalam kurung ya kali R sama dengan, ini bisa kita corek ya, corek-corek, tinggal setengah mr kali A tentunya. Nah, kalau sudah, ini ada R, ini ada R, kita tinggal corek-corek. Nah, hasil akhirnya berupa T2 min T1 sama dengan setengah M kali A. Nah, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, tadi kan di awal kita sudah mendapatkan T1 sama dengan sekian, T2 sama dengan sekian. Kita tinggal memasukkan ya. T2 berarti nanti yang positif kita tulis dulu, boleh. M2G ya dikurangi M2A, ini kali ya. Kemudian dikurangi T1. Jadi ada tanda kurungnya. T1-nya berapa? M1G. Nah, plus M1A sama dengan setengah MA, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya gimana? Kita kelompokkan dulu yang G dengan G ya, yang A dengan A, biar nanti akan ketemu ya. M2G ya. Di sini ada min M1G. Lagi min M2A, karena ini min ya, jadinya min M1A sama dengan setengah MA. Nah, ingat ya, kita kelompokkan yang G dengan G, yang A dengan A. Nanti yang dua ini kita pindah ruas ke kanan, sehingga M2 min M1 kali G tentunya ya, sama dengan, ini kita pindah ke kanan semua jadi positif. Karena sama-sama A, maka A-nya bisa kita keluarkan, tinggal dalam kurung M1 plus M2 plus setengah MA. Sehingga hasil akhirnya kalau ditanya A sama dengan, berarti ini pindah ruas ya, jadi penyebut, betul, M2 min M1 kali G per M1 plus M2 plus setengah
M. Nah, ini adalah hasil akhir untuk persamaan percepatan pada sistem yang ada di papan tulis ya tentunya. Nah, kita lihat ada perbedaan. Kalau yang massa katrol diabaikan, maka yang sebagai penyebut hanya M1 plus M2. Tapi ketika kita massa katrolnya tidak diabaikan, ada tambahan suku, satu suku, yaitu ada setengah M, di mana setengah M ini adalah konstanta dari momen inersia itu sendiri ya. Karena kalau kita tulis momen inersia ini I sama dengan setengah mr kuadrat. Kita lihat yang masuk di sini adalah yang depan ini. Nah, setengah M. Oke, begitu adik-adik. Nah, ini nanti kalau sistemnya berubah, nanti persamaannya juga berubah. Yang bawah nanti akan ditambah dengan konstantanya ini, yang depannya ini ya, dari persamaan momen inersianya. Oke, adik. Oke, adik-adik, paham ya? Oke. Sekian materi untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti di like, komen, dan di subscribe ya. Tentunya nanti bisa di share ke teman-teman kalian. Yang pengen bertanya boleh langsung tanya, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.